Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, para peserta pembelajar, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam hidup kita, kalian sebagai remaja, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kita belajar topik ini, diharapkan kalian pertama mampu mengidentifikasi, mampu mengenali dorongan-dorongan atau daya tarik yang ada di dalam diri kalian terhadap lawan jenis. Dua, paham hakikat kepriaan dan kewanitaan itu. Yang ketiga, mampu memperlakukan wanita dan atau pria itu sederajat. Dan yang keempat, membuat sebuah refleksi aktivitas yang bisa menjunjung tinggi kesetaraan dengan orang lain. Ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas wanita di dalam masyarakat. Sebenarnya judul ini kurang lengkap. Kalau mau lengkap itu seperti ini, ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas wanita dan atau pria di dalam masyarakat. Karena kalau kita memperhatikan, ketidakadilan itu tidak hanya terjadi di antara para wanita, tetapi juga bisa di antara pria. Mari kita lihat adat, istiadat, budaya masyarakat setempat itu seringkali mengkondisikan, menciptakan, membuat terjadinya ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas baik pria maupun wanita. Nah, kita biasanya mendengar kalau di masyarakat itu pria sebagai kepala rumah tangga, lalu ibu itu sebagai ibu rumah tangga. Ya. Tetapi di dalam masyarakat kita juga menjumpai saat ini. Ibu itu tidak hanya ibu rumah tangga, tetapi juga pencari nafkah. Pencari nafkah. Bahkan ada yang kerja bangunan. Kalau kalian memperhatikan banyak ya ibu-ibu itu membawa anak-anak kecil, memulung sampah atau mengamen. Pernahkah kita berpikir, bertanya, kira-kira ayah dari anak itu kemana? Walaupun ibu-ibu ini berjerih payah menghidupi keluarga, tetapi yang disebut sebagai kepala keluarga itu masih aja pria, masih aja ayahnya. Walaupun atau kendati ayah itu tidak bekerja. Nah, ini yang sebenarnya disebut ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas. Seringkali pria dan wanita itu simbol-simbolnya sudah diberikan oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya tidak. Praktek perlakuan yang berlebihan terhadap pria dan atau wanita di daerah tertentu. Mari kita sejenak melihat. Di dalam pelajaran sosiologi masyarakat, kita mengenal istilah patriarkal, yaitu sebuah sistem kemasyarakatan yang dihidupi oleh masyarakat budaya tertentu, di mana ayah itu menjadi kepala keluarga, mempunyai peran yang sangat besar mengatur keluarga. Bahkan di dalam pembagian warisan, laki-laki itu diberi warisan lebih besar daripada perempuan. Itu budaya masyarakat tertentu. Patriarkal, sistem patriarkal yang menghargai pria, kadang-kadang di atas wanita, itu masih juga terjadi di masyarakat-masyarakat dengan budaya-budaya tertentu. Tetapi sebaliknya ada juga sistem matriarkal, yaitu sebuah sistem budaya yang menempatkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu ada. Jadi mau dikatakan dengan slide ini adalah adat itu mengkondisikan, kadang mengkondisikan terjadinya sebuah ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas wanita. Adat itu. Nah, di dalam masyarakat kita bisa melihat ini masih juga adat. Adat tidak mengajarkan sebenarnya, tidak mengajarkan kekerasan suami terhadap perempuan. Tidak ada adat yang mengajarkan bahwa suami itu boleh menyiksa perempuan.
suami itu boleh mempekerjakan istrinya sedemikian rupa, terserah tergantung pada suami. Itu nggak ada ajaran itu. Tetapi kondisi sistem adat sering memposisikan perempuan berada di bawah tekanan suami. Itu disebabkan karena apa? Nanti kita lihat. Perempuan yang biasanya melawan kekerasan suami dinilai lalu tidak tahu adat. Maka seringkali perempuan itu hanya diam, pasrah, menerima saja ketika suaminya itu melakukan kekerasan. Saya masih mendengar di era modern seperti sekarang ini ada seorang suami marah kepada istrinya, melakukan kekerasan, memukul, menjambak rambut istrinya di depan anak-anaknya. Tentu ini adalah sebuah berita yang menurut saya mencerminkan bahwa perlakuan yang sangat tidak adil terhadap istrinya. Nah, anak-anak salah satu penyebab mengapa budaya mengkondisikan laki-laki di atas istri itu budaya mas kawin. Mas kawin yang tinggi biasanya memberikan beban moral kepada istrinya, kepada keluarga perempuan. Sehingga keluarga perempuan tidak berani untuk protes. Ada budaya di daerah tertentu, mas kawinnya itu adalah gading gajah. Seperti pada gambar itu. Kita tahu gading gajah itu sangat langka, tetapi ketika ini menjadi mas kawin, kalian bisa bayangkan betapa prestis harga diri suami itu tinggi banget. Nah, mas kawin ini bisa menjadi sebuah alat yang membenarkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Suami merasa, loh saya sudah membeli kamu, bahkan ada istilah membeli dengan mas kawin itu. Ini adalah pengaruh dari adat. Oke, saya akan menampilkan ini adalah dari beberapa penelitian, karakteristik laki-laki dan karakteristik perempuan. Di dalam tabloid ini, artikel ini diberi judul sebenarnya keunggulan laki-laki dan keunggulan perempuan, tapi saya tidak menggunakan istilah keunggulan. Saya lebih mau menggunakan karakteristik. Ya. Yang pertama, pria. Pria itu karakteristiknya lebih kepada main fisik. Apa sih yang disebut main fisik? Yang disebut main fisik itu adalah bahwa fokus laki-laki itu lebih kepada fisik. Seperti diadakan sebuah peneliti dari universitas di Inggris, dia mengatakan begini, hormon berperan di dalam menyikapi rasa sakit dan testosteron, itu hormon laki-laki, memberikan laki-laki keuntungan. Artinya demikian. Dari penelitian itu ditemukan bahwa wanita itu tidak hanya mengalami rasa sakit yang lebih kuat, tetapi juga biasanya kurang mampu menghadapi rasa sakit. Mengapa perempuan itu menanggung rasa sakit yang lebih kuat? Karena fokusnya perempuan itu ada di emosi, sedangkan laki-laki ada di fisik. Nah, itu mengenai yang pertama. Jadi wanita itu lebih emosional. Tetapi disebut dalam penelitian itu wanita itu lebih pintar. Artinya begini. Dari penelitian itu, pada dasarnya otak wanita lebih kecil daripada pria. Tetapi di dalamnya mungkin berisi lebih banyak sel yang mengontrol proses mental. Dan ini menyebabkan bahwa wanita-wanita dari penelitian di Amerika itu lebih banyak menggunakan bagian dari otak mereka. Lebih banyak menggunakan bagian dari otak mereka ketika diberikan sebuah tugas yang bervariasi. Dan kalau kita cermati, mungkin ada benarnya wanita itu lebih pintar. Nah, coba Anda refleksikan, apakah di sekolah kalian, wanita, di kelas kalian, wanita banyak yang lebih pintar daripada laki-laki? Nilai-nilai tertinggi diperoleh oleh wanita atau oleh laki-laki? Coba kalian refleksikan. Yang ketiga, pria itu lebih senang bercinta. Pria lebih senang bercinta pada kolom sebelah kiri. Maksudnya demikian, bahwa kita ini jangan heran kalau dikatakan bahwa pria lebih senang bercinta. Kenapa? Pria itu berpikir tentang seks. Dikatakan dalam penelitian itu setiap 6 detik. Wah, setiap 6 detik itu pria itu berpikir tentang seks. Kalau
tentang seks itu maksudnya bukan hubungan itu ya, tapi lebih kepada fokus membayangkan tubuh lawan jenisnya. Dan laki-laki itu lebih menikmati kegiatan di atas ranjang dari penelitian itu. Nah, hal itu disebabkan karena pria itu memproduksi hormon testosteron itu 20 kali lebih banyak daripada wanita hormonnya. Dan dalam salah satu survei itu yang diadakan di Inggris tadi, menunjukkan bahwa 75% pria mengalami orgasme setiap berhubungan intim dibanding dengan wanita yang hanya 20% saja. Nah, ini nanti fokusnya berbeda. Kalau wanita itu lalu sebagian besar wanita lebih kepada fokus kepada sikap, pada kepribadian laki-laki itu. Yang berikutnya, pria itu lebih gampang berpikir untuk bunuh diri. Nomor 3, pria lebih gampang berpikir untuk bunuh diri. Mengapa demikian? Setelah dia didiagnos, diteliti, jadi ketika menghadapi sebuah depresi, tekanan, pria ini tidak lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Perempuan itu lebih kuat menahan stres, menahan depresi, menahan sakit. Karena itu pria lebih sering berpikir bunuh diri. Mungkin teman-teman bisa membuat sebuah penelitian. Data dari yang ada itu lebih banyak korban bunuh diri itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, berikutnya wanita. Wanita itu lebih kuat untuk menahan kanker, melawan kanker karena memang wanita itu lebih tabah. Di sini dikatakan bahwa hormon yang dimiliki wanita dipercaya dapat melawan kanker yang diderita wanita. Hal ini dibuktikan dengan studi yang melibatkan 60.000 wanita dan 40.000 pria. Pada penelitian tersebut, setengah dari wanita dapat melawan penyakit kanker yang dideritanya, sedangkan hanya sepertiga dari 40.000 pria itu yang bisa melawan penyakit kanker. Nah, berikutnya karakteristik pria itu lebih cepat membakar lemak karena dia itu senang berolahraga, senang gerak. Dan yang ketujuh, kolesterol LDL buruk pria itu lebih tinggi daripada perempuan jika dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan wanita dilindungi oleh estrogen hingga mereka mengalami menopause. Nah, secara biologis itu adalah karakteristik pembeda antara pria dan wanita. Jadi kalian harus memahami dorongan-dorongan atau gejolak-gejolak yang muncul di dalam diri Anda. Ini di dalam rangka kalian mengidentifikasi, mengenali, maka saya menampilkan karakteristik laki-laki dan wanita. Karena itu nggak usah merasa malu jika kalian di dalam tubuh kalian memproduksi hormon kepriaan, hormon kewanitaan, dengan tunjukkan bentuk fisiknya mulai berubah dan seterusnya. Nggak usah malu, akui itu rawat karena itu bagian dari apa? Dari kelaki-lakian ataupun kewanitaan Anda. Nah, ajaran kitab suci tentang laki-laki dan perempuan itu mengajarkan bagaimana. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman demikian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Inilah anak-anak teman-teman, ajaran kitab suci tentang laki-laki dan tentang pria.
Dari ajaran itu sebenarnya kita bisa mengambil pesan dari kitab suci itu apa? Yang pertama, Allah itu menghendaki laki-laki itu tidak kesepian. Dan Allah menciptakan perempuan menjadi penolong bagi laki-laki. Penolong bagi laki-laki. Perempuan hadir sebagai penolong, bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai objek kekerasan. Jadi terdapat kesetaraan antara pria dengan perempuan. Itu adalah kodrat. Kodrat dari Tuhan itu kesetaraan pria dan wanita. Nah, binatang dan ciptaan lain itu tidak ada yang sepadan dengan manusia, dengan laki-laki itu. Dan oleh karena itu, maka jika kalian laki-laki memperlakukan perempuan tidak setara, seperti yang tadi saya ceritakan, ada seorang suami menjambak istrinya, sebenarnya dia telah memperlakukan wanita itu setara dengan binatang. Karena itu menyalahi kodrat manusia. Kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu penolong. Penolong. Di sini Tuhan mengatakan penolong. Dan pengakuan bahwa wanita itu sepadan sederajat dengan laki-laki ayat 23. Nah, kita sekarang bicara kesederajatan. Bicara tentang kesetaraan itu bukan pertama-tama soal pembagian tugas antara wanita dan laki-laki. Tetapi kesederajatan itu sesungguhnya sebuah cara berpikir yang mengatakan demikian. Perempuan itu diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia itu adalah bukti cinta Allah kepada saya. Dan Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan dia. Maka saya akan menghormati. Saya akan memperlakukan dia yang terbaik bagi dirinya. Demikian juga perempuan berpikir, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong laki-laki, maka saya pun aku harus menghormati dia, menghormati laki-laki. Melakukan apa yang terbaik bagi dia. Sebab hal itu merupakan wujud kasih Tuhan. Nah, pria berkembang sebagai laki-laki sejati dan wanita menjadi perempuan sejati. Saudara, anak-anak, laki-laki dan perempuan sederajat, semartabat. Keduanya diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah, citra Allah. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita sudah mempelajari pada pertemuan pertama. Di situ dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Diberi kesempatan dan kemampuan untuk ambil bagian di dalam karya penciptaan dan keselamatan Allah. Karena itu maka laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi. Baik perasaan, cara berpikir, cara menghadapi kenyataan, termasuk cara menghadapi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan untuk menyatakan bahwa wanita sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria. Nah ini, kalau ditanya kenapa Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk pria, mau menunjukkan bahwa wanita sesungguhnya menjadi bagian yang utuh dari pria. Kalau kalian menyakiti wanita, sesungguhnya kalian menyakiti diri Anda sendiri. Itu pesannya. Nah, sekarang kita membuat sebuah refleksi, anak-anak. Tulislah sikap dan keterampilan apa yang akan kalian lakukan agar kalian berkembang menjadi pria atau wanita sejati. Keterampilan sikap seperti apa yang akan kalian lakukan. Kalian tulis di dalam buku sebagai bagian untuk mengenal diri kalian dengan lebih baik. Itu saja anak-anak yang terkasih, peserta pembelajar, semoga dengan kita membahas topik ini, kalian lebih mengenal kepriaan dan kewanitaan kalian. Dan menghormati orang lain, menghargai orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Menghormati laki-laki itu adalah kodrat dari wanita. Menghormati wanita itu adalah kodrat dari itu saja. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.